think Callie took our... Stop! Get off! Cal, we're gonna crash. Relax, okay? Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Run 2020. Run bercerita tentang balas dendam seorang remaja culun yang merupakan korban bully. Dia menuntut balas dendam karena pacarnya dilecehkan dan anjing kesayangannya dibunuh. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Cal. Dia seorang remaja SMA yang tinggal dengan ibu dan anjing kesayangannya bernama Ran. Di lampu merah, Cal berpapasan dengan Gabriela, siswi cantik yang selama ini dia taksir. Tapi sayangnya Gabriela adalah pacar Pik, siswa paling populer di sekolah. Pik punya dua orang teman akrab, yaitu Han dan Biken. Lalu ada Roni, si siswa usil pecandu narkoba. Dan juga Cecil yang manis yang udah lama naksir dengan Cal. Cecil melihat kondom Cal terjatuh dan lalu mengambilnya. Di kelas, seperti biasa, Big dan Han selalu mencontek dari Cal. Hal itu dipergoki oleh guru. Lalu dia memanggil Cal ke depan dan menyuruhnya untuk jujur. Apakah dia membiarkan Big dan Han mencontek ulangannya secara sukarela? Tapi Cal tidak ingin mengakuinya karena tidak ingin cari masalah dengan Big CS yang sudah sering membulinya. Di kelas, diam-diam Cal memperhatikan Gabriela dan juga melukisnya. Sebenarnya Cal punya kesempatan untuk mengungkap isi hatinya kepada Gabriela, namun dia belum punya keberanian untuk itu. Lalu Cal menunjukkan gambar-gambar Gabriela yang selesai dia lukis kepada Borgi, sahabatnya. Borgi mengatakan sebaiknya Cal melupakan Gabriela karena ia adalah pacar Pik. Lalu Cecil mengembalikan kondom Cal yang terjatuh, dan hal itu membuat Cal salah tingkah dan dia ingin mengajak untuk pergi dengannya ke pesta dansa yang akan diadakan di sekolah. Tapi batal karena Borgi memotong ucapannya. Sepulang sekolah, Cal menemui Gabriela dan mengajak ke pesta dansa. Tapi Gabriela tidak tertarik untuk pergi. Lalu diam-diam Cal memasukkan lukisannya ke dalam tas Gabriela. Kemudian di saat Cal ingin pulang, Pik dan kawan-kawan merampas sepeda Cal dan membawanya ke lapangan basket. Pik marah kepada Cal karena telah mengadu kepada guru kalau Han dan Big menconteknya. Cal mengatakan kalau dia tidak pernah mengadu apa-apa karena Pak Guru sendiri yang mempergoki mereka. Kemudian Pik ingin Cal meyakinkan guru tersebut kalau kedua temannya tidak bersalah. Tapi Cal menolak. Kemudian Pik dan kawan-kawan memasukkannya ke dalam tong dan menggulingkannya ke tangga. Karena hal tersebut, Cal terlambat masuk kerja dan dia mendapatkan teguran untuk kedua kalinya dari bos. Lalu Cal pulang dan keadaan badannya remuk. Namun dia masih meluangkan waktu untuk Ran dengan mengajaknya bermain. Keesokan harinya, Cal dipanggil ke ruang kepala sekolah karena aduan dari security yang melihat Cal dihajar oleh Pik CS. Sementara Pik juga dipanggil dan dia malah balik mengadu kalau Cal mengutip Gabriela pacarnya, sambil menunjukkan lukisan dari Cal. Karena hal tersebut, Cal batal mengadukan Pik CS. Saat ingin pulang, Cecil menghampiri Cal dan mengajak ke pesta dansa. Tapi Cal mengatakan kalau dia tidak tertarik untuk pergi. Keesokan paginya, Cal menghampiri Cecil yang sedang duduk sendirian. Kemudian mereka mengobrol sambil menghisap ganja. Dan mulai hari itu, keduanya menjadi semakin dekat. Saat sedang belajar kelompok, Gabriela minta maaf kepada Cal tentang lukisan tersebut. Gabriela mengaku kalau dia dipaksa oleh Pik. Kemudian dia mengundang Cal untuk datang Rabu malam ke pestanya di rumah Pik. Undangan Gabriela sampai ke telinga Borgi dan dia terlihat sangat bersemangat. Tapi tidak dengan Cecil, dia terlihat sedikit cemburu. Sepulang sekolah, Cal dan Borgi berlatih menembak, dan Borgi selalu mengantongi pistol yang ia curi dari ibunya. Borgi mengatakan kalau pesta di rumah Pik adalah kesempatan Cal untuk lebih dekat dengan Gabriela, gadis yang ia sukai sejak kelas 8 tersebut. Dan mungkin undangan tersebut adalah kode dari Gabriela kalau dia juga suka sama Cal. Atas saran dari Borgi, akhirnya Cal datang ke pesta tersebut. Namun di pesta itu, Cal malah diacuhkan oleh Gabriela. Cal akhirnya sadar kalau dia tak pernah dianggap sedikit pun oleh Gabriela.
Sementara Cecil juga datang malam itu dan bertemu dengan Carl. Dan Borgi yang mabuk berat malah bertingkah memalukan hingga membuat Carl malu. Lalu dia dan Cecil keluar dari pesta dan duduk berdua di halaman. Sialnya, Pig dan kawan-kawan melihat mereka. Pig mencoba menggoda Cecil dan Carl berusaha melarangnya. Tapi mereka malah memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Kemudian Pig melecehkan Cecil sebagai balasan karena Carl mengganggu Gabriela pacarnya. Tak lama Gabriela datang dan Carl berhasil keluar dari bagasi. Mendapatkan perlakuan memalukan buat Cecil menangis dan bergegas pergi meninggalkan Carl. Lalu keesokan harinya Carl marah besar kepada Borgi karena memaksanya datang ke pesta tersebut. Dan karena hal itu persahabatan keduanya pun menjadi renggang. Saat ingin pulang, Carl melihat rantai sepedanya putus dan Carl menduga kalau itu adalah ulah Pig CS. Carl sekali lagi terlambat masuk kerja. Malangnya dia juga dipecat. Merasa sakit hati, kemudian Carl pergi ke rumah Pig lalu membakar mobilnya. Dan keesokan harinya Carl absen dari sekolah. Dia kembali menemui Cecil, namun Cecil tidak ingin bertemu dengan siapapun. Kemudian Carl melihat Pig CS sedang mencarinya. Beruntung dia berhasil bersembunyi. Karena merasa terancam, Carl akhirnya membeli senjata untuk berjaga-jaga. Di malam harinya Carl mendapat pesan dari Cecil. Lalu mereka berdua pun bertemu. Carl meminta maaf kepada Cecil atas kejadian yang menimpanya waktu itu. Cecil mengatakan kalau ini semua bukan salah Carl. Carl menyarankan agar Cecil melapor ke polisi. Tapi Cecil tidak ingin ayahnya tahu. Jika ayahnya yang seorang bandar narkoba tahu tentang apa yang terjadi dengan Cecil, ayahnya akan membunuh Pig dan kembali masuk penjara. Keesokan harinya Carl masuk sekolah setelah seminggu absen. Lalu Borgi menemuinya untuk meminta maaf. Dan ternyata yang memutuskan rantai sepedanya bukanlah Pig, tapi ulah Borgi karena sakit hati dengan Carl. Lalu saat ingin pulang, Carl dihajar oleh Pig CS. Dan kejadian itu disaksikan oleh semua murid. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini Carl melakukan perlawanan. Keberanian Carl membuat Ronnie kagum. Ronnie yang selama ini meremehkannya dan mengajak bergabung dalam gengnya. Dan semenjak itu mereka sering nongkrong. Ronnie bercerita kalau setahun yang lalu ia dicekoki serbuk pemutih pakaian oleh ayahnya untuk memberinya pelajaran. Karena hal itu Ronnie mengalami pendarahan di otak dan tidak bisa lagi berfungsi normal seperti biasanya. Dia dulunya adalah murid pintar yang seperti Carl. Kemudian malam harinya Carl menemui Cecil. Mereka menghabiskan waktu sepanjang malam. Lalu di pagi harinya saat Cecil meninggalkan rumah, Carl baru menyadari kalau Ron anjingnya hilang. Lalu Carl mencarinya di sekitar rumah. Dan Carl terkejut melihat Ron telah tewas dipukul menggunakan tongkat bisbol. Carl sangat terpukul kehilangan anjing kesayangannya yang selalu setia menemaninya selama ini. Dan dia sangat yakin kalau ini adalah perbuatan Pig. Kemudian dia menemuinya di sekolah, tapi Pig menyangkal semua perbuatannya. Malam ini Pig dan kawan-kawan akan bertanding, tapi yang disoraki adalah Carl. Hal itu membuat Pig kesal. Lalu dia menghina Carl di depan semua orang dengan mengatakan kalau Carl adalah seorang pecundang, yang membuat Carl menjadi semakin geram dengan Pig. Dan sebelum pertandingan dimulai, seperti biasa, Han dan Pig memakai heroin terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian keduanya malah kejang-kejang dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Pig sangat terpukul melihat keadaan kedua temannya tersebut. Lalu Carl menghampirinya dan mengatakan bagaimana rasanya kehilangan teman. Ternyata heroin yang dipakai oleh Han dan Pig sudah dicampur dengan serbuk pemutih pakaian oleh Carl. Ide itu dia dapat dari ayah Ronnie. Carl lalu memancing Pig pergi ke tempat yang sepi. Pada saat yang sama, Borgi dan Cecil berpencar untuk mencari Carl. Di tempat sepi itu, Carl mengajar Pig habis-habisan. Carl memaksa Pig untuk meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Tapi dia menolak dan melakukan perlawanan. Lalu Borgi datang membawa pistol. Kemudian Carl memaksa Borgi menyerahkan pistolnya dan menyuruhnya pergi meninggalkan tempat itu. Karena merasa terancam, akhirnya Pig meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dia berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. Tapi bagi Carl semua sudah terlambat dan Pig pasti akan mengulangi perbuatannya lagi. Lalu Cecil muncul dan mencoba menghalangi Carl untuk tidak menembak Pig. Cecil mengatakan kalau bukan begini caranya untuk membuat Pig jerah.
Lalu dia mengambil pistol Carl dan menggantikannya dengan tongkat bisbol. Cecil menyuruh Carl untuk mematahkan tangan Pig, tangan pria yang telah melecehkannya. Kemudian Carl memukul Pig sekuat tenaga hingga membuat tangan Pig patah. Setelah kejadian tersebut, keduanya lalu berjanji akan bersama-sama menghadapi risiko atas perbuatan mereka. Carl dan Cecil akhirnya pergi ke pesta dansa, dan pada saat yang sama terdengar suara mobil polisi. Tidak dijelaskan apakah Carl dan Cecil akan ditangkap karena film pun selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.